Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga pada hari ini kita masih berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan kita melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang, berdakwah, bersusah payah membawa ajaran agama Islam yang mudah-mudahan hingga detik ini masih kita pegang teguh ajarannya dan kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah beberapa hari kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah hingga detik ini kita masih istiqomah, dan mudah-mudahan sampai akhir daripada Ramadan ini kita mendapatkan gelar takwa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang insya Allah akan membahas tentang nasihat-nasihat yang mana malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihat tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa nasihat yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah pasti diberikan kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril, faqala." Kemudian Jibril berkata kepadaku, yang pertama, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad dan pastinya kepada kita sebagai umatnya juga. Untuk apa kata malaikat Jibril? Isma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya suatu saat kamu pun akan mati. Ini adalah nasihat pertama yang diberikan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan khususnya kepada kita sebagai umatnya. Dan yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam pun memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, wahbib masyita fa innaka mufarrikuh. Dan yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW berupa wa'mal masyita fa innaka majziyum bih. Yang pertama tadi, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu karena ingat suatu saat kamu akan mati. Nasihat yang pertama diberikan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu berupa nasihat tentang kematian. Dan di sini bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata sesuatu nasihat yang lebih diterima oleh, masuk akal oleh manusia adalah tentang kematian. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW pernah mengatakan dan bersabda, sesungguhnya cukuplah dengan kematian menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Mengapa demikian? Ketika kita sudah meninggal dunia, baru kita akan merasakan betapa sia-sianya kita dalam hidup. Ketika kita meninggal dunia, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Semua yang kita lakukan selama di dunia itu sia-sia belaka. Mulai dari kita meninggal dunia,
Belum lagi kita dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Baru kita meninggal dunia, tubuh kita, jasad kita sudah diletakkan di ruang tamu. Mana kamar yang selama ini telah kita buat seindah mungkin. Bahkan jenazah kita pun sudah ada di ruang tamu dan tidak boleh masuk ke dalam kamar. Belum lagi ada sahabat kita yang mendatang menengok kita atau takziah kepada kita. Nama kita sudah tidak lagi disebut. Mereka bertanya, di mana jenazahnya? Tidak lagi nama yang dicari, tapi jenazah diri kita. Yang kedua, kita dimandikan. Ketika kita dimandikan, mana pada saat kita hidup, pada saat kita mengindahkan kamar mandi kita, kita buat senyaman mungkin, tapi ternyata ketika kita meninggal dunia, ketika kita dimandikan, kita dilihat dengan orang umum, siapapun bisa melihat kita. Ketika kita dikafani, kita jas yang selama ini kita beli berjuta-juta, pakaian yang kita beli yang indah-indah, ternyata ketika kita meninggal dunia, semua sia-sia belaka. Hanya kain kafan yang menemani kita. Dan ketika kita digotong oleh orang manusia, mana fungsi daripada kendaraan kita? Mobil yang bagus, motor yang mahal, semuanya kita tinggalkan. Kita hanya di keranda. Dan ketika kita ada di dalam kubur, mana ruang kamar yang selama ini kita indah, kita buat senyaman mungkin, ternyata kita tidur di dalam sebuah kuburan yang sangat sempit sekali. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini hikmah daripada nasihat malaikat Jibril yang pertama. Ternyata sia-sia belaka selama ini kita hidup semau kita. Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun keesaannya, keagungannya. Meskipun banyak di antara kita yang senantiasa berzina dan meninggalkan perintah-perintah Allah, tapi ingat, sedikit pun tidak akan mengurangi daripada keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepada Nabi Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh, dan cintailah apa yang engkau cintai, sesungguhnya suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Baik kita yang akan meninggalkan apa yang kita cintai, ataupun yang kita cintai akan meninggalkan kita terlebih dahulu. Dalam hal ini, apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Kita terlalu cinta akan dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta keluarga, anak, istri dan sebagainya. Tapi ingat, sesungguhnya suatu saat kita akan meninggalkannya, atau bisa jadi yang kita cintai akan meninggalkan kita. Sehingga Kiai Haji Jainuddin Amjad menjelaskan, ingatlah, hidup itu laksana tukang parkir. Ketika dia memiliki kendaraan yang bagus, ketika kendaraannya itu diambil alih oleh pemiliknya, maka tak ada sedikit pun rasa sedih pada tukang parkir tersebut. Begitulah kita diajarkan dalam hidup. Laksana tukang parkir, ketika kita mencintai jabatan, harta, keluarga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih yang keterlaluan, karena suatu saat kita pun akan menjemput mereka. Dan yang terakhir, jamaah dimanapun anda berada, nasihat malaikat Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyum bih. Kerjakanlah apa yang ingin kalian kerjakan, tapi sesungguhnya suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin bermaksiat silahkan, ingin tidak melaksanakan sholat silahkan, ingin tidak berpuasa Ramadan silahkan, kerjakan apa yang kalian mau, tapi ingat, fa innaka mazziyum bih, suatu saat kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimanapun anda berada, andai kata kita senantiasa mengingat nasihat daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, 3 hal yang luar biasa tadi, semoga kita dalam hidup lebih bermanfaat lagi dan tidak ada yang sia-sia. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam nuansa Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, amalan-amalan kita perbanyak, karena semuanya akan dilipat gandakan pada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan nanti kita termasuk daripada hamba Allah yang termasuk daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.